Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita sama-sama akan membahas sebuah materi depresiasi dengan menggunakan metode dana cadangan berkelanjutan. Nah, yang perlu kita ketahui di awal yaitu apa sih depresiasi itu? Nah, untuk depresiasi sendiri itu merupakan suatu nilai penyusutan atau susut nilai atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan depreciation. Dan dalam ilmu akuntansi itu adalah sebuah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Penyusutan termasuk ke dalam biaya pada bisnis atau proyek yang tidak berbentuk tunai. Penyusutan merupakan hal penting dalam ekonomi teknik karena di Indonesia sendiri, Ditjen Pajak mengizinkan alokasi depresiasi sebagai pengurangan laba. Hal ini berkaitan dengan jumlah pajak terutang di akhir periode pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik bisnis atau penanggung jawab proyek sebagai wajib pajak. Depresiasi diakibatkan oleh aset yang mengalami kondisi fisik menurun dan terjadi keusangan seiring dengan berjalannya waktu. Nah, untuk metode depresiasi sendiri itu ada beberapa metode. Yang pertama itu ada depresiasi garis lurus, kemudian ada saldo nurun berganda, kemudian ada jumlah angka tahun, kemudian ada dana cadangan, sebuah materi yang akan kita bahas nanti. Kemudian yang terakhir itu ada unit produksi. Nah, metode-metode ini adalah metode-metode depresiasi berkelanjutan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam discussion. Nah, discussion sendiri itu kita membahas mengenai tentang apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi depresiasi. Nah, untuk faktornya sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada harga perolehan yang merupakan uang perusahaan yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu aktiva agar bisa dipakai perusahaan dan memberikan manfaat tertentu bagi perusahaan. Kemudian yang kedua ada nilai residu. Nah, nilai residu sendiri merupakan estimasi total yang akan diterima jika aset dijual, ditukarkan, atau cara-cara lain saat aset tersebut tak dapat dipakai lagi. Nilai sisa sudah termasuk perhitungan pengurangan biaya-biaya yang terjadi selama masa penggunaan. Kemudian yang ketiga ada estimasi masa. Nah, estimasi masa manfaat ini merupakan perkiraan usai kegunaan suatu aktiva. Estimasi ini dapat dinyatakan dalam satuan waktu ataupun satuan jam kerja ataupun satuan hasil produksi yang disesuaikan dengan pertimbangan masing-masing perusahaan. Kemudian yang terakhir itu adalah pola pemakaian suatu depresiasi. Itu sebuah pola pemakaian yang kerap kali dibandingkan dalam menjumlahkan total beban depresiasi periode. Kemudian selanjutnya, nah kita di sini akan bahas lebih lanjut mengenai metode dana cadangan. Asumsi yang digunakan pada metode dana cadangan yaitu penurunan nilai aset akan semakin cepat dari suatu waktu ke waktu berikutnya. Nah, pada metode ini, besarnya depresiasi akan meningkat seiring dengan tingkat bunga yang berlaku. Besarnya depresiasi pada tahun-tahun awal akan lebih kecil karena adanya penerapan konsep nilai waktu dan uang. Kemudian metode dana cadangan sendiri itu dibagi dua. Yang pertama ada contingency reserves dan management reserves. Nah, untuk analisisnya sendiri, jadi analisis dan cadangan depresiasi itu bertujuan untuk mengevaluasi apakah cadangan yang disisihkan untuk mengganti aset tetap itu seperti mesin atau kendaraan yang sudah usang cukup atau tidak. Analisis ini itu melibatkan menghitung jumlah yang dibutuhkan untuk mengganti aset tersebut atau membandingkannya dengan dana cadangan yang sudah ada. Kemudian mengevaluasi strategi penggunaan dana tersebut. Nah, untuk lebih memahami mengenai metode dan cadangan dalam depresiasi sendiri, di sini saya ada contoh. Misalnya PT XYZ memiliki mesin produksi yang dibeli dengan harga 100 juta rupiah dan memiliki umur ekonomis itu selama 10 tahun. Nah, jadi cara untuk menghitung depresiasi tersebut
hal yang pertama kita lakukan itu adalah menghitung penyusutan tahunannya dengan metode garis lurus. Jadi metode-metode ini tuh sebenarnya adalah metode berkelanjutan yang harus kita hitung satu persatu. Yang pertama kita hitung dulu nilai penyusutan tahunannya dengan metode garis lurus. Di sini ada harga perolehan dikurang dengan harga residu dibagi dengan umur ekonomis. Nah, untuk harga perolehannya sendiri itu ada 100 juta rupiah dikurang dengan 10 juta rupiah dibagi dengan 10 sama dengan 9 juta. Jadi kenapa di sini 10 juta? Karena dari 100 juta itu kita ambil 10 persennya. 10 persennya kita bagi dengan umurnya di 10 tahun. Jadi hasil yang kita dapatkan yaitu 9 juta. Kemudian biaya ganti aset. Jika mesin ini harus diganti setelah 10 tahun, biaya penggantiannya harga mesin baru diperkirakan itu sekitar 120 juta. Nah, itu perkiraan harga mesin barunya. Kemudian total dana cadangan yang diperlukan itu 120 juta untuk biaya ganti dari aset tadi. Kemudian total dana cadangan yang tersedia. Dan dalam contoh yang tadi kita asumsikan dana cadangan yang telah terkumpul itu tadi 90 juta. Dari 10 dikali 9 juta susunan tahunannya. Kemudian yang kedua, kita perlu mengevaluasi dana cadangan. Perbandingan dana cadangan yang tersedia 90 juta belum cukup untuk mengganti mesin yang harganya 120 juta. Nah, kesimpulannya, PT XYZ perlu mengalokasikan dana tambahan ke dalam cadangan depresiasi untuk menutupi selisihnya. Dengan strategi menambah alokasi, PT XYZ dapat meningkatkan alokasi dana depresiasi setiap tahunnya dan mencari sumber pendanaan. Jika alokasi tidak cukup, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mencari sumber pendanaan lain seperti pinjaman atau penggunaan dana cadangan lainnya. Baik, demikian pembahasan mengenai depresiasi